Kompas Petang juga menyoroti terpidana kasus suap pengusaha Joko Chandra, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte yang masih diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Untuk kasus yang menjeratnya, Irjen Napoleon disangka melakukan pencucian uang hasil suap yang diterimanya dari Joko Chandra. Menurut Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto yang dikutip berbagai media, penetapan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka TPPU didasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan polisi. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menjadi terpidana kasus suap senilai 5,2 miliar rupiah untuk menghapus status red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Transaksinya melalui bank apa, kemudian dialihkan ke bank mana saja, itu kita dengan bantuan dari PPAD. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara setelah terbukti menerima suap sekitar 5,2 miliar rupiah dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Napoleon mengajukan banding yang kemudian ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Irjen Napoleon juga saat ini diusut setelah menganiaya tersangka kasus penodaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC. Napoleon mengaku menganiaya KC di rutan Bareskrim. Lebih lengkap tentang kasus pencucian uang yang disidik terhadap Irjen Napoleon Bonaparte dilaporkan langsung jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang ada di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Okta, saya tahu Anda mewawancari kepolisian. Apa perkembangan terkini soal kasus pencucian yang melibatkan Irjen Napoleon? Ya, selamat petang Riko dan juga saudara. Informasi terakhir adalah mantan Kadif Hub Inter Divisi Bareskrim Polri yakni Irjen Napoleon Bonaparte memang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang terlibat atau terkait dengan penghapusan nama Joko Chandra terpidana kasus hak tagih atau CSI Bank Bali. Kabar ini sempat beredar karena di berbagai media pun juga disebut bahwa ini disebut oleh Kabar Reskrim Polri yakni Komjen Agus Andrianto bahwa memang penetapan tersangka ini berdasarkan dari hasil gelar perkara yang dilakukan sebelumnya. Tapi memang belum diketahui secara pasti dan juga belum dikonfirmasi lebih lanjut begitu terkait dengan aset-aset yang terlibat dalam penetapan sebagai tersangka TPPU ini pun juga tadi yang sempat ditanyakan oleh awak media kepada Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri yakni Brigjen Rusdi Hartono, dan ia pun juga mengatakan bahwa sampai dengan saat ini penyidikan masih dilakukan oleh penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan juga ia pun juga masih menunggu bagaimana hasil dari penanganan kasus terhadap Irjen Napoleon Bonaparte ini. Lebih lengkap kami akan hadirkan pernyataan dari Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono berikut ini. Sudah menetapkan Napoleon sebagai tersangka TPPU. Terus penyidikannya sekarang sampai di mana? Apakah sudah ada penyitaan untuk kasus TPPU Napoleon itu, Pak? Ingin saya sampaikan bahwa untuk kasus TPPU masih ditangani oleh penyidik. Direktorat Tindak Pidana Korupsi masih ditangani. Ya, nanti kita tunggu perkembangan saja untuk penanganan kasus TPPU-nya dari saudara NB. Ya, Riko, sebelumnya Irjen Napoleon Bonaparte ini memang terbukti menerima suap sebesar $370.000 Amerika atau setara dengan 5,1 miliar rupiah, kemudian juga $200.000 Singapura atau setara 2,1 miliar. Di lingkup kepolisian, Irjen Napoleon Bonaparte ini juga tersandung bersama dengan mantan Karokoros PPNS Polri yakni Brigjen Prasetyo Utomo, dan ini juga sebelumnya dikatakan memang uang yang didapat oleh Irjen Napoleon Bonaparte ini didapatkan dari pengusaha Joko Chandra melalui Tommy Sumardi yang digunakan atau dimaksudkan agar Irjen Napoleon Bonaparte ini memuluskan penghapusan nama Joko Chandra dalam red notice atau dari DPO imigrasi. Setelah menerima dan juga berhasil menghapus nama Joko Chandra, kemudian akhirnya Irjen Napoleon Bonaparte ini divonis 4 tahun penjara. Riko? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari kepolisian tentang TPPU yang menjerat Napoleon Bonaparte.